sampaikan menyampaikan penyusul kita pada pagi ini, yaitu Ustaz Dr. Muhammad Rahim Jamali kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, baru? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan terus menaikkan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Isra dan Mi'raj itu hukumnya wajib menurut akal, bukan menurut Al-Quran ya, tapi menurut akal kita. Kenapa? Menurut akal kita wajib memperingati Isra Mi'raj. Wajib itu bagi orang yang tak punya kesempatan khusus mempelajari tentang mukjizatnya Isra Mi'raj. Tapi bagi orang yang punya kesempatan lain khusus mengkaji tentang Isra Mi'raj, nah itu tak jadi wajib, jadi sunnah. Tapi bagi orang yang tak punya kesempatan, hanya itulah satu-satunya kesempatan, menjadi wajib. Bagi orang yang mengajar, bagi orang yang pesantren mau memperingati Isra Mi'raj jadi mubah, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena itu sudah merupakan kajiannya sehari-hari. Nah, kenapa saya bercerita tentang Isra dan Mi'raj? Karena kita sekarang berada pada tanggal 15 Rajab, di mana pada bulan Rajab terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. 15 Rajab bertepatan dengan 15 Januari 2025, bertepatan dengan berapa? 15 Rajab 1446. 1446. Kebetulan sama-sama tanggal 15. Rajabnya tanggal 15, Januarinya tanggal 15. Nanti kita puasa bulan Maret, 1 Ramadannya jatuh tanggal 1 Maret. Jadi sekarang sudah tanggal 15, berarti kita puasa 45 hari lagi. Sudah dekat ya. Bulan ini 15 tambah 30, bulan Januari atau bulan Sya'ban, maka kita kemungkinan kuatnya itu kita puasa tanggal 1 Maret. Bisa saja tanggal 2, tergantung dari ru'yah, penglihatan bulan. Tapi kalau menurut kalender yang ada sekarang itu tanggal 1 Maret. Nah, apa landasannya wajib memperingati Isra Mi'raj? Surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 30 dan ayat 32. Dzalika wa man yu'azzim sya'air Allah
mengagungkan syiar Allah. Jadi kalau ada orang memperingati Isra Mi'raj, itu adalah dalam rangka yu'azzim sya'airallah, mengagungkan syiar agama Allah, misi agama Allah, dakwah agama Allah. Itu tujuannya. Jadi maqasid syariah, intisari dari syariah, maqasid syariah dari peringatan Isra Mi'raj, maksudnya adalah untuk mensyiarkan agama Islam, mengambil momen. Momen itu artinya tanggal-tanggal bersejarah, hari-hari yang harus dikenang. 27 Rajab, sekarang tanggal 15 Rajab. Yang penting bulan Rajab. Nah, itu namanya kita melaksanakan surat Al-Hajj ayat 32. May yu'azzim sya'airallah, kita termasuk orang-orang yang mensyiarkan agama Allah. Adapun orang-orang yang tidak mau memperingati Isra Mi'raj, itu karena dia banyak mempelajari di kitab-kitabnya sehari-hari, tak mau lagi dia. Kalau kita sehari-hari kita yang berdagang lah, yang jadi pegawai lah, macam-macam, kita khususkanlah waktunya, menjadi wajib bagi kita. Karena Isra dan Mi'raj itu salah satu dari mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Rasulullah yang tertinggi itu adalah Al-Qur'an. Tidak ada tandingannya sampai hari ini. Mukjizat Rasulullah yang kedua yang tertinggi adalah peristiwa Isra dan Mi'raj, bisa naik ke langit. Itu mukjizat luar biasa. Nah, itu yang pertama. Jadi memperingati Isra Mi'raj dalam rangka sya'airallah, mensyiarkan agama Allah. Yang kedua, berbalik kepada ayat yang di bawahnya. Masih surat Al-Hajj ayat 30. Yu'azzim hurumatillah, mengagungkan orang yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang disebut dengan yu'azzim man orang-orang yang hurumatillah, yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dua pada peringatan Isra Mi'raj itu, menghormati orang yang dimuliakan oleh Allah, yakni Rasulullah. Yang kedua, mensyiarkan agama Allah. Jadi waktu SD, itu peringatan Maulid Isra Mi'raj di SD, saya masih kelas 3, kelas 2 SD, disuruh orang saya menjadi protokol. Padahal yang hadir itu ada Pak Camat, ada Kapolsek, kepala sekolah, guru-guru kumpul. Saya pula masih kelas 3 SD disuruh jadi protokol. Saya hitung-hitung, cuma membacakan aja, apa pula salahnya. Tidak menarasikan, tidak menerangkan apa-apa. Manggil, dipersilakan kepada Pak Camat, kepala kabar, untuk menyampaikan gagasannya. Persilakan. Terima kasih kepada Pak Camat yang telah menyampaikan ilmu kepada kita semua. Itu bisa. Jadi mudah jadi protokol itu. Tapi gara-gara itulah menyebabkan saya berani tampil ke depan. Mulai dari SD. Sudah itu saya masuk sanawiyah. Waktu itu ada muhadarah namanya. Muhadarah itu latihan pidato. Dibuatkan konsepnya oleh guru. Kita ibtidaiyah sanawiyah belum pandai. Dibuat saya baca, saya hafal. Rupanya menarik pula bagi guru itu. Tolong ulang sekali lagi katanya. Menarik gaya bahasanya. Saya ulang sekali lagi. Semenjak itu timbul rasa pede, rasa percaya diri. Bagus kamu kata Bapak. Iya. Kalau gitu teruslah. Akhirnya saya tinggalkan Kuala Kampar, berangkat ke Kabupaten Kampar, ke Bangkinang, ya, ke Air Tiris. Nah, masuklah di sana.
Di sana ada namanya Pekan Isra Mi'raj. Pekan itu 1 minggu, pindah-pindah dari 17 madrasah. 17 itu pindah-pindah. Ada yang MTQ, ada lomba baca puisi, ada lomba pidato. Nah, bagian pidato itu ikutlah saya lomba. Nggak dapat nomor saya. Lalu berpikir keras ya, kenapa saya nggak dapat nomor? Siapa yang nomor 1? Oh, itu kawan itu. Kenapa dia dapat juara 1? Oh, rupanya saya tidak pakai angkat tangan. Saya tetap aja tangan pidato. Tidak iyalah, senawiyah. Kawan itu pakai angkat tangan dia. Oh, kalau begitu saya besok pakai angkat tangan pula. Disesuaikan. Saya karang sendiri pidatonya, belum lagi ada Isra Mi'raj. Masih 3 bulan lagi saya sudah hafal pidato tentang Isra Mi'raj. Enggak lama, cuma 15 menit. Akhirnya dapat juara 3. Oh, mengena rupanya. Belajar lagi pada orang juara 1. Kenapa dia dapat juara 1? Bagaimana caranya? Bahasanya mengandung sastra. Sastra yang indah sehingga enak didengar, juri jadi terpukau. Saya pelajarilah kata-kata yang mengandung sastra. Jadi ada nggak juara 1? Besok kita dapat juara 1 sampai 9 kali. Saya dapat juara 1. Wah, makin pede ya. Besok saya persiapkan lagi untuk kelas 7 sanawiyah. Kelas 7 itu yang tertingginya itu ya. Persiapkan dulu lah Pak. Tahu-tahu apa kata guru? Kamu dipercepat tamatnya di sekolah ini. Kenapa? Waktu itu Daud Yusuf menambah waktu 6 bulan. Kalau kami malah dikurangi. Kalau tidak terkejar target. Akhirnya buru-buru ikut ujian. Karena saya swasta, ikut ujian negeri. Namanya ekstrane. Akhirnya lulus, pindah ke Pekanbaru.